Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari kembali tentang peluang, khususnya tentang peluang teoretik. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat menentukan peluang teoretik suatu kejadian, lalu diharapkan dapat menentukan hubungan peluang empirik dengan peluang teoretik. Nah, kemarin sudah kalian pelajari bahwa peluang itu ada yang namanya peluang empirik. Nah, peluang empirik itu kan merupakan peluang dari hasil suatu percobaan. Nah, yang akan kita pelajari pada video kali ini itu adalah tentang peluang teoretik, yaitu dari hasil perhitungan. Nah, apa sih peluang teoretik itu? Peluang teoretik itu adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, istilah peluang teoretik ini biasanya cukup ditulis dengan peluang saja. Jadi, kalau misalnya kalian menemukan dalam suatu soal itu diminta mencari peluang. Nah, itu artinya kalian diminta mencari peluang teoretik. Begitu ya, anak-anak. Jadi kalau di soal itu cuman ada kata peluang tok, nah itu artinya kalian diminta mencari peluang teoretik. Nah, peluang teoretik itu nanti bisa kalian cari dengan nomor seperti ini. Jadi PA sama dengan NA per NS. Dengan PA di sini itu adalah peluang kejadian A, peluang suatu kejadian, atau di sini misalnya A. Lalu NA itu adalah banyak kejadian A atau banyak kejadian yang diharapkan. Lalu NS-nya itu adalah banyak semua kemungkinan, gitu, atau ruang sampelnya. Kita ke contoh soal. Yang pertama, seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 buah dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu kembar. Nah, yang ditanyakan peluang teoretik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut adalah, nah, pilihan jawabannya adalah seperti ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, berarti kita harus tahu banyak kejadian muncul mata dadu kembar itu nanti ada berapa ya banyaknya, lalu banyak kemungkinan seluruh kejadiannya ada berapa ya. Nah, untuk lebih memudahkan dalam mencari banyak kejadian muncul mata dadu kembar dan banyak kemungkinan yang terjadi, itu bisa kita tuliskan dulu dalam tabel seperti ini, seperti kemarin ya. Kemarin kalau dadunya itu ada 2, berarti bisa kita gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi bisa kita gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini misal mata dadu yang ini dadu yang pertama, kan mata dadunya ada 1 sampai 6. Lalu dadu yang kedua ini mata dadunya juga ada 1 sampai 6. Nah, kemungkinan yang pertama itu mungkin akan muncul, dadu yang pertama itu muncul mata 1, dadu yang kedua itu muncul mata 1 juga, maka di sini ditulis 1,1. Bisa jadi juga mata dadu pertama itu muncul mata 1, lalu dadu yang kedua itu muncul mata 2, maka ditulis 1,2 dan seterusnya. Nah, di sini kalian cari, ini yang dimaksud mata dadu kembar. Kembar itu berarti antara dadu pertama dan dadu kedua itu angka yang muncul sama. Berarti kalian cari di sini ada 1,1. Nah, ini kan kembar. 1 dengan 1 kan kembar ya. Lalu ada 2,2, ada 3,3, ada 4,4, ada 5,5 dan ada 6,6. Ya, ini adalah kejadian muncul mata dadu kembar. Nah, ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata ada 6 kejadian. Maka banyak kejadian muncul mata dadu kembar itu ada 6. Gitu ya. Lalu banyak kemungkinannya. Banyak kemungkinannya itu adalah semua kejadian yang mungkin. Nah, ada berapa ini semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sampai 36 ya. Silakan kalian hitung, ini adalah ada 36 kemungkinan. Ini ya, jadi kalau banyak kemungkinan itu semuanya. Nah, lalu setelah ini baru kita bisa mencari peluang teoretiknya. Nah, kita misalkan ya, misal A itu adalah kejadian muncul mata dadu kembar.
maka bisa kita tuliskan PA sama dengan NA per NS seperti rumus tadi di depan tadi ya. Nah, maka NA itu adalah banyak kejadian muncul mata dadu kembar. Nah, berarti berapa? 6 ini. Ini berarti 6 per NS ini adalah banyaknya kemungkinan, atau di sini sudah kita peroleh 36. Nah, ini bisa disederhanakan ya, 6 per 36 ini sama-sama bisa dibagi 6. 6 bagi 6 itu 1, 36 bagi 6 itu adalah 6. Nah, maka peluang teoretik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut itu adalah 1 per 6, yaitu yang D. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Suatu kantong berisi 5 kelereng merah, ya, jadi ada 5 kelereng merah, 6 kelereng kuning, dan 9 kelereng hijau. Sebuah kelereng diambil dari kantong tersebut. Peluang terambil kelereng kuning adalah, nah di sini pilihannya seperti ini. Sama seperti tadi, di sini yang ditanyakan kan peluang terambil kelereng kuning. Berarti kita harus nyari banyak kejadian terambil kelereng kuning. Nah, banyak kejadian terambil kelereng kuning. Tadi di sini kelereng kuningnya banyaknya ada berapa sih? Ada 6. Nah, berarti banyak kejadian terambil kelereng kuning itu juga ada 6. Jadi sebanyak kelereng kuningnya itu ada berapa gitu. Lalu banyak kemungkinannya itu bisa dicari dengan ini, menjumlahkan semua kelereng yang ada di dalam kantong itu. Jadi ditambahkan 5 tambah 6 tambah 9. Nah, ini adalah 20 gitu. Nah, lalu kita cari peluang terambil kelereng kuning. Nah, kita misalkan A itu adalah kejadian terambil kelereng kuning. Maka peluangnya bisa kita rumuskan PA sama dengan NA per NS. Nah, NA itu adalah banyaknya kejadian terambil kelereng kuning. Itu berarti 6 per NS itu adalah banyak kemungkinan semuanya atau ruang sampelnya. Itu ada 20. Jadi ini 20. Nah, ini sama-sama bisa disederhanakan ya. 6 itu bisa dibagi sama-sama bisa dibagi 2 ya. 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 20 bagi 2 10. Nah, jadi 3 per 10. Oke. Contoh berikutnya, 3 buah uang logam dilempar undi bersama-sama sekali. Peluang munculnya paling sedikit 2 angka. Peluang munculnya paling sedikit 2 angka. Nah, ini pilihannya. Nah, karena yang ditanyakan adalah peluang munculnya paling sedikit 2 angka, berarti kita harus cari banyak kejadian muncul paling sedikit 2 angka. Itu ada berapa sih? Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ini kita cari dulu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau kita ngelempar 3 koin, maka kemungkinannya mungkin koin pertama itu muncul angka, bisa kan? Koin kedua muncul angka juga bisa. Koin ketiga muncul angka juga bisa. Jadi bisa ketiganya muncul angka. Atau bisa juga kedua koin itu muncul angka dan satu koin lagi muncul gambar. Itu bisa. Bisa juga muncul angka, lalu kedua gambar, koin ketiga angka. Bisa juga koin pertama muncul angka, koin kedua gambar, koin ketiga gambar. Koin pertama gambar, koin kedua angka, koin ketiga angka, dan seterusnya. Nah, jadi total kemungkinannya ada ini semua. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Nah, berarti di sini banyak kemungkinannya ada 8. Lalu, banyak kejadian muncul paling sedikit 2 angka. Kalau paling sedikit 2 angka, berarti 3 angka boleh nggak? Boleh, karena paling sedikit 2, maka kalau semuanya angka, 3-3-nya angka boleh. Nah, berarti kita cari ada berapa banyak. Nah, berarti ada ini 1, ini yang 2 angkanya ada 2 kan, ini juga ya 2, ini juga angkanya ada 2, 3. Nah, mana lagi yang angkanya ada 2? Nah, ini. Nah, berarti ada berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4. Nah, maka banyak kejadian muncul paling sedikit 2 angka itu adalah 4 gitu. Nah, lalu kita cari peluangnya. Ini kita misalkan A itu adalah
kejadian muncul paling sedikit 2 angka, maka peluangnya bisa kita cari dengan NA per NS. NA itu adalah banyaknya kejadian muncul paling sedikit 2 angka, berarti dia adalah 4 per NS itu adalah banyak semua kemungkinannya, yaitu ada 8 atau ruang sampelnya ya. Nah, maka jawabannya adalah 4 per 8, yaitu yang B. Seperti itu. Oke, semoga kalian paham ya anak-anak. Nah, lalu hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik itu yang pertama, peluang empirik seperti yang sudah kalian pelajari pada video sebelumnya itu adalah peluang yang berdasarkan percobaan. Nah, sedangkan peluang teoritik itu adalah peluang yang berdasarkan teori atau perhitungan. Nah, dengan peluang teoritik itu kita bisa memperkirakan kemunculan suatu kejadian dalam suatu percobaan. Semakin banyak kita melakukan percobaan, maka peluang empirik kemunculan suatu kejadian itu akan semakin mendekati peluang teoritik kejadian tersebut. Nah, seperti itu anak-anak hubungannya. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan latihannya untuk mengecek seberapa sih pemahaman kalian tentang materi ini. Nanti dilanjut di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.